relaksasi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk yang pertama kita urut dari atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, lalu ke samping, bagian bawah. Nah ini bagian sini tuh ditekan. Nah, 3 kali lagi diulangi, dari sini diangkat. Nah itu sampai kaki ini tuh ngumpul. Nah sampai 3 kali. Aku narokno kono wong kono maturno. sami mbak. Dari bawah Mas kebakul. kembali lagi. Selanjutnya dari sini, tadi kan waktu nomor 2 ini dilakukan sebanyak 3 kali semuanya. Selanjutnya yang nomor 3 gerakannya seperti ini, pusat dari atas ke bawah. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya pijat area sini antara ibu jari sama telunjuk pada kaki bagian tengahnya sini. Nggih. Begini. Bagian bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu karena sudah mau datang di acara demonstrasi pijat kaki ini. Nah, sekarang saya di sini akan mengajari tentang terapi pijat kaki hipertensi, di mana pijat kaki ini yaitu sentuhan yang dilakukan pada kaki dengan sadar dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kenapa saya pilih terapi pijat kaki untuk menurunkan tekanan hipertensi ini? Karena sebelumnya kelompok kami sudah mencari di jurnal-jurnal penelitian, dan untuk terapi pijat kaki ini efektif dan efisien untuk dilakukan agar dapat menurunkan tekanan darah. Jadi saat kita melakukan ini ya, biasanya dalam 1 kali perlakuan aja sudah bisa menurunkan tekanan darah. Gitu. Lalu tujuannya ini apa? Yang pertama ya, terapi pijat kaki hipertensi ini bertujuan untuk menimbulkan relaksasi yang dalam. Jadi kita bisa lebih rileks, tubuh kita lebih tenang jika melakukan terapi pijat kaki ini. Yang kedua, dapat memperbaiki aliran darah pada otot sehingga mengurangi nyeri. Yang ketiga, memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung setiap fungsi organ dalam seperti jantung, ginjal, seperti itu. Yang keempat, membantu memperbaiki pergerakan pada kaki. Dan yang terakhir, menurunkan tekanan darah. Nah, lalu terapi pijat kaki hipertensi ini juga bermanfaat seperti memberikan rangsangan relaksasi, menurunkan tekanan darah, meringankan badan dan mengurangi sakit kepala, serta mengurangi tingkat kecemasan. Untuk cara-caranya sendiri sudah dijelaskan di prosedur ini, di leaflet ini. Kalau begitu langsung saja kita demonstrasikan ya. Lihat aku aja nggak apa-apa, praktek aja. Ini ke atas terus ke bawah. Lalu yang kedua ini begini. Ya kayak ditekan-tekan gini lah. Nah, lalu yang kedua itu gini, kayak diputar gini. Nah, mulai dari kuku. Ini sampai ke bawah, sisi luarnya aja.
yang terakhir gini. Ini kan ada antara jari jempol sama ini diginikan, ditarik ke atas. Sekarang sudah paham ya? Sekarang coba praktekkan ke temennya. Jadi berdua gitu. Coba yang pertama itu jari ini ke atas. Ya. Jadi ini dari garis ini ya dari sini kan terus ke atas. Ke atas. Nah, kedua ini mulai paham. Ini yang keempat. Ini. Terus dari kakinya diginikan. Nah, yang keenam gini. Ya, terus yang dua terakhir itu ini. Oh, ini atas. Terakhir itu ini ya. Bisa dipraktekkan di rumah, bisa pijat sendiri, bisa santai-santai, bisa juga minta tolong buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmakologi atau terapi selain obat, yaitu dengan terapi pijat kaki. Nah, pengertian dari pijat kaki itu sendiri yaitu adalah sentuhan yang dilakukan pada kaki dengan sadar dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Nah, tujuannya dari pijat kaki itu sendiri yang pertama adalah menimbulkan relaksasi yang dalam, memperbaiki aliran darah pada otot sehingga mengurangi nyeri, memperbanyak secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ dalam. Jadi kalau misalnya pikiran, tubuh, dan otot itu rileks, maka dan aliran darahnya lancar, maka organ-organ di dalam tubuh kita bekerja secara maksimal atau secara bagus. Dan lalu selanjutnya membantu memperbaiki pergerakan, dan yang terakhir adalah menurunkan tekanan darah. Jadi manfaatnya untuk pijat kaki ini memberikan rangsangan relaksasi, menurunkan tekanan darah, meringankan badan dan mengurangi sakit kepala dan mengurangi tingkat kecemasan. Nah, untuk cara melakukan pijat kaki itu sendiri kita lakukan bersama-sama, nggih. Jadi yang pertama itu nggih, tangannya ngenten. Nah, niki nggih. Satu nggih. Terus gerakan yang kedua, kayak kita tapi jempolannya tang niki. Tang niki gerakan selanjutnya tang punggungnya. Lalu gerakan selanjutnya tang pinggir-pinggirnya. Ayo sobok ini, Bu. Niki sampai tang jari-jari kaki ini. Lalu diputar lagi ke kiri. Gantian kanan kiri. Gerakan selanjutnya jempolnya niki di sela-sela jari kaki dan telunjuk kaki. Teng sela-sela nih jari terakhir tangan. Gerakan terakhir sama tangannya tangan kiri teng bawah tumit. Terus yang kanan
sebelum melakukan terapi pijat kaki hipertensi, saya akan menjelaskan tentang pijat kaki itu apa ya ibu-ibu. Nah, pijat kaki adalah sentuhan yang dilakukan pada kaki dengan keadaan sadar dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Tujuannya yaitu menimbulkan relaksasi yang dalam dan memperbaiki aliran darah pada otot, dan membantu memperbaiki pergerakan dan menurunkan tekanan darah. Manfaatnya ibu-ibu, pijat kaki ini yaitu bisa menurunkan tekanan darah dan meringankan dan mengurangi sakit kepala, juga untuk mengurangi rasa kecemasan. Dan di sini ibu-ibu, persiapan alatnya ada minyak urut, kasur atau matok atau handuk. Kalau tidak ada minyak urut bisa menggunakan hand body. Nah, di sini ibu-ibu ada prosedur tentang pijat kaki memakai hand body. Tahap pertama ibu-ibu, nah ini kan pertamanya diginikan, bisa diginikan, dia kasih hand body. Nah, tangan kita bentuknya ibu-ibu, ini dari sini ditekan ke atas, ini ibu-ibu, udah nyampe sini turun ke bawah. Nah, ditarik ke bawah gini. Bisa kita lakukan sesuai keinginan kita. Namanya 3 kali. Ini tarik ke atas, turun ke bawah, ditekan itu ibu-ibu bawahnya. Lalu tarik lagi ke atas, seperti gini. Sampai sini, kita turun, putar ke bawah. Nah, ini nyampe memutar ke lutut ini ibu-ibu, nyampe atas. Oke bu ya. Nah, ini nyampe sini diginikan. Putar, putar, putar. Tarik ke bawah. Setelah ini udah sampai sini. Nah, lalu di paha ibu-ibu. Ini dia budi ya. Ya. Ini angkal paha di sini. Angkal paha. Ini tangan diginikan. Itu dia. Diginikan. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, stop sampai lutut. Kanan kiri. Ini bisa dilakukan 3 atau nyampe 8 kali, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, di sini, Bude, agak miring Bude. Setelah itu, ini gini, dari pangkal ini paha dipijat kayak gini, miring tadi, pijat kayak diremas-remas. Sampai bawah, dari pangkal sampai bawah, dari pangkal kita ginikan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, di sini ibu-ibu ada titik, ada panah kan tuh ke atas. Nah, kita cari titiknya di sini, bagian sini kita pencet ke atas. Sakit Bude? Iya. Ngeri. Setelah itu Bude, nah, ibu-ibu ini kakinya ini kita tompong sampai di tangan kita di sini, dan ini diputar. Setelah itu
itu diremas. Biar peredaran darahnya itu lancar. Kan udah titiknya tadi udah dipencet, tambah ini buat lancarnya. Itu dari prosedur yang ada di situ, ibu-ibu. Ada yang tanyakan? Udah mengerti? Nah, semoga dengan pijat kaki hipertensi tadi bermanfaat untuk ibu-ibu. Kalau ada tetangga atau ibu-ibu saat hipertensi darah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah kontrak hari ini untuk melakukan terapi pijat kaki hipertensi. Apakah bisa dimulai? Bisa. Bisa. Nah, sebelum kita melakukan terapi pijat kaki hipertensi ini, saya akan membagikan handphone terlebih dahulu ya. Bisa dipakai sendiri-sendiri. Lalu kita di sini tujuannya yaitu untuk belajar memijat bareng-bareng ya, Bu. Ya. Nah, pakai terlebih dahulu. Jadi kita sama-sama memijat kakinya sendiri-sendiri ya. Nah, tujuannya yaitu kenapa saya akan memberikan terapi pijat kaki hipertensi ini, karena jenengan sudah mempunyai penyakit hipertensi. Nah, untuk manfaatnya yang pertama memberikan rangsangan relaksasi. Jadi setelah kita memijat ini pastinya kita itu merasakan rileks. Yang kedua menurunkan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang awalnya 150, 140 setelah dilakukan pijat relaksasi ini bisa menurunkan tekanan darahnya. Yang ketiga meringankan badan dan mengurangi sakit kepala. Yang terakhir mengurangi tingkat kecemasan. Nah, tujuannya yaitu yang di sini ada 5 tujuan pijat kaki. Yang pertama menimbulkan relaksasi yang dalam. Yang kedua memperbaiki aliran darah pada otot sehingga mengurangi nyeri. Yang ketiga memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ dalam. Yang keempat membantu memperbarui pergerakan. Yang terakhir menurunkan tekanan darah. Nah, di sini Bu, di sini dari setelah barusan yang saya ngasihkan leaflet ini ada prosedurnya pijat kaki. Jadi bisa membaca di sini dan kita bisa menerapkan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama Bu, dari bawah ke atas, seperti dipijat-pijat dari bawah ke atas, lalu ke samping, dipijat dinyet-nyet Bu, ke samping, turun lagi. Dan yang kedua kebalikannya, dari bawah, mengulangi, dari bawah ke atas. Tapi dengan ini semua dipijat Bu, atas bawah dipijat, kembali lagi ke bawah, atas bawah dipijat secara bareng-bareng. Nah, yang ketiga yaitu tangan bergantian di pupu, lanjut pijat ke samping, mulai pupu Bu, pupu, lanjut pijat ke samping. Nah, yang keempat, remas di mata kaki atau polok Bu, diremas polok sampai ke bawah, Nah, ke bawah. Yang kelima, rileks jari-jari kaki ke depan dan ke belakang, jari-jari kakinya Bu, jari-jari kakinya ke
depan, ke belakang. Yang keenam, putar kaki bawah tumit dengan arah lingkaran. Putar dengan arah lingkaran. Arah lingkaran. Yang ketujuh, diruas-ruas jari kaki jempol aja, Bu. Jadi seperti ini. Diruas jari-jari jempol aja yang dipijat. Nah, dan yang terakhir, tarik kaki dari bawah. Tarik. Nah, ini Bu, ini yang terakhir, sudah tarik kaki, ini yang terakhir. Nah, ini Bu, jadi prosedurnya terapi pijat kaki itu yaitu ada 8. Yang pertama, tarik dari bawah ke atas, lalu ke samping. Dan ini bisa diterapkan. Jenengan kalau waktu longgar itu bisa, daripada diam, lebih baik pijat-pijat kakinya. Ngoten nggih, Bu? Terus yang kedua niku dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah lagi, sama sampai dengan lutut. Terus yang ketiga, tangan bergantian di pupu. Lanjut pijat ke samping, jadi pupunya tuh pijat-pijat, Bu, yang samping-samping juga. Nah, yang kelima, rilekskan jari-jari kaki ke depan ke belakang. Jari-jari kakinya itu dari depan ke belakang, oke. Nah, lalu putar kaki bawah tumit dengan arah lingkaran. Diputar dengan arah lingkaran seperti jarum jam. Nah, yang ketujuh, diruas jari kaki jempol aja yang dipijat. Ruas-ruasnya jari aja. Yang ke-8, tarik kaki dari bawah. Jadi kakinya tuh ditarik, Bu. Nah, seperti ini. Jadi jenengan kalau misalkan setelah saya berikan penyuluhan ini bisa dilakukan setiap harinya untuk terapi pijat kaki ini. Oke. Baik, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Ya, jadi bisa dilakukan ya setiap harinya. Kalau jenengan waktu senggang itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu kembali besok dengan acara penyuluhan tentang PHBS, ya Bu, perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the way you always leave me